Kita menginjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. 3 orang dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber. Silahkan penanya pertama untuk mengambil mikrofon dan mengutarakan pertanyaannya kepada narasumber. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti para narasumber, saya yang dari Genjer Ngumbul, kadang-kadang pengen kita mengajarkan bahasa yang benar, Pak. Cuman kadang-kadang lambe pengen emang konon. Ya masalahnya butuh obrolnya Pak begitu tuh. Kadang kita ngerasakan Pak, pengen bagaimana kita mendidik anak bukan anak-anak, sinden klasik dari Genjering ini sesuai dengan tadi petua dari Kiai, juga bahasanya sesuai dengan Pasupali. Dan juga saya harapkan nanti dari DSI jangan pertemuan kalau ada dananya aja Kang. Kalau ada dana, ada proyek, ada kegiatan. Kalau kita biasakan kita dana, ya kumpul Kang. Misalnya ya di lingkungan Pirangwong, tempatnya sampean DSI, gimana kelanjutannya. Jadi jangan sampai ada program dari distrik baru jalan. Ya tuh. Jadi kita nyetir dengan mengenal DSI tadi tuh. Cuman kalau Kang Maulana mana sih Kang Maulana tuh? Oh Durar, itu sebagai sekretaris katanya gitu. Kita akrab dengan beliau. Jadi sebenarnya tadi baru tahu visi misi dari DSI. Jadi pengen kita tuh ketemuan lah, ngobrol di markas misalnya Kak. Kita lagi Indramayu mampir, ngobrol begitu. Oh ada informasi penting. Jadi begitu jangan aja hanya proyek, ada kegiatan yang berbau yang dana lah gitu. Nggak ada dana juga silaturahmi. Siapa saja gitu anunya tuh. Dari Genjering, dari Sandiwara, dari mana. Termasuk juga tadi Kang. Benar, kita juga merasakan Kang. Setiap hari kadang-kadang kita memantau kebudayaan. Karena kegiatan kita juga banyak di rumah. Sering dengan Sandiwara, logatik beli pantes Kang. Kadang-kadang kita beli anu lah. Jaya nyanyi nyindil macam-macam lah, kurang pantas dilihat karena yang nontonnya anak-anak begitu. Itu perlu peringatan keras Kang, biar perlu ada P1 P2 begitu, ada perhatian. Kalau hanya diketawakan gitu nggak ada tindakan, tetap aja dilecehkan kita ini begitu. Ada peringatan surat resmi ditujukan kepada pimpinannya itu begitu. Ini peringatan pertama, dilihat dia kalau bisa ada videonya. Ini yang membuat kita kurang suka dan sebagainya begitu, sehingga nanti ada perhatian dari manajemen seni itu Kang. Kalau hanya diperintahkan di telepon mah nggak ada perhatian sama sekali. Itu saja saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samari, Ketua Genjering dari Cikedung. Ya, dipersilakan untuk penanya berikutnya untuk mengambil mikrofon dan mengutarakan pertanyaannya. Sekali lagi saya informasikan, apabila tidak ada saya tutup. Ya, satu lagi. Mimi ngomong beli mi kagian mi. Saya persilahkan. Bisa aja. Wong wadon macawi surwet. Ngomong ada serius kin maaf. Beli Arab karo nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rekan seniman seniwati yang hadir dan juga para narasumber, guru kula Syekhinal Kurom
guru-guru mulia kula Bapak Supali Kasim termasuk Pak Haji Ibrahim. Jadi dek mah kula ki menang-menang soten hampir saja kenal bae pisan konon. Baka wong ora kenal iku enak ngomongnya ku. Tapi baka terlalu kenal konen mengenalkan diri kaku ngomongnya. Sing arep ngomong blenak dadi ya blenakan. Bapak Ibu hadirin Ketua DSI yang berbahagia, untuk melengkapi sekedar menambahkan Pak Supali, yongon kulai disebut-sebut bae maning-maning Kang Amin, maning-maning Kang Amin. Jadi dewek mau saya sing buru kula dewek bae. Iya memang kula sebagai sutradara ning sandiwara Pak. Tak akui kula sebagai sutradara. Cuman sutradara dalam sandiwara khususnya kula, grup kula tidak difokuskan bahwa yang menjadi narasumber atau literatur yang lakon yang kita ambil itu murni dari inspirasi sutradara tunggal. Tidak. Karena prinsip kami dalam menentukan sebuah lakon atau cerita itu diambil dari 4 tahapan Pak. 1 dari legenda, yang kedua dari sastra, yang ketiga dari tahta, dan yang keempatnya dari sandi Pak. Kenapa? Saya dalam menerapkan sebuah lakon mengambil 4 dasar itu. Pertama yang dari lakon itu yang kita ambil dari misalnya dari tahta. Tahta itu akan menentukan tahun berapa kejadiannya, masa kerajaan apa, aturan apa, kemasyarakatannya, aturan hukumnya apa, terus budayanya apa, tradisinya apa. Ini berkaitan dengan Pak Supali Kasim. Kenapa ngambil dari tahta? Tahta itu batasan waktu kerajaan berdiri di era berapa, abad berapa, tahun berapa itu bisa menentukan. Jangan sampai lakonnya Majapahit, ya tiba-tiba wis ana Dermayu, ana Payance. Jadi cerita atau lakon itu tidak akan logis, susah diterima oleh akal. Maka satu-satunya kunci untuk menentukan bahwa pelaku sejarah pada era itu adalah si A dan si B harus bisa menentukan tahta. Tahta itu era zaman kerajaan siapa di abad keberapa, tahun berapa. Terus yang kedua mengambil dari legenda. Legenda itu cerita tutur kanda dari rakyat setempat atau saksi sejarah. Kalau saya nuntut secara pribadi, Pak Supali Kasim ahli sejarah, sastrawan, budayawan Kabupaten Indramayu. Pertanyaannya Pak Haji Supali itu lahir tahun berapa coba Pak? Pak Haji Supali tidak lahir di tahun Majapahit. Pak Haji Supali tidak lahir di tahun era tahtanya Singosari misalnya. Tapi berdasarkan legenda, hasil penemuan arkeologi dan lain sebagainya, bukti prasasti-prasasti sejarah, maka Bapak Supali Kasim bisa menyimpulkan bahwa lakon cerita itu terjadi pada abad sekian dan alurnya begini. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Terus sandi. Dalam pagelaran sandiwara itu pasti ada sandi Pak, namanya juga sandiwara. Sandi itu rahasia, wara itu pomongan. Jadi salah besar kalau ada sebuah cerita, klimaks daripada cerita itu sudah dipaparkan dalam sebuah judul. Istilahnya tidak ada sandi, tidak ada rahasia, di awal sudah terbuka. Maka kata Pak Haji Ibrahim, ada pembukaan, ada sengketa, ada penyelesaian. Yang kami inginkan para pelaku seni khususnya dunia teater bagaimana mengawali, mengisi dan mengakhiri. Mengawali dengan baik, sengketanya diperdebatkan, nanti ada penutupan. Jangan sampai hahaha, lawakan tok, hiburan semata, intisari daripada pagelaran itu tidak ada artinya sama sekali. Tugas seniman itu menyampaikan pesan, kira-kira balik oleh kesan. Menyampaikan pesan, pulangnya dapat kesan. Kesannya apa? Enak je organe Paulina mah. Penyanyinya je sopan-sopan. Kesannya apa? Enak je singa Depoke Wacambul rombongan Pak Imuda atau PPN atau apa pirang-pirang. Ramah-ramah, Depoke, dalang Depoke sopan-sopan. Karena apa Bapak Ibu?
tatkala kita menyampaikan pesan tidak dilihat jare Pak Ibrahim guru kula ki aja didilang siapa sih ngomongnya tapi dilengen omongane beli mungkin wong orang ngaji sama sekali kok kon dadi Sunan Kalijaga di dur panggung orang mungkin ya orang mungkin logikanya seperti itu bahkan izin Kiai Pasupali senior-senior yang ada di Kabupaten Indramayu khususnya para pakar-pakar sandiwara yang masih ada itu Pak seringkali sharing dengan saya dalam arti sharing itu membenahi pembendaharaan bahasa apalagi yang berkaitan tentang Quran hadis karena sekolahnya di Google tidak ngaji secara harfiah tidak mengenal jelas apa istilahnya makhrajil huruf, nahwu shorof dan lain sebagainya, akhirnya bacanya Latin yang Latin Arab. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah kadang-kadang begitu, juga terkait logat. Seperti apa yang disampaikan Pak Haji Ibrahim, memang di atas panggung itu seniman tanggung jawabnya berat. Kenapa tanggung jawabnya berat? Tatkala kita salah menyampaikan hal yang dianggap penting, akhirnya tersesat semua. Contoh Pak, dalang sandiwara singawit, kula nonton sampai kula melun dalang. Tentang ketauhidan saja, man arafa nafsa faqad arafa robba. Di situ saya protes. Karena kalimat yang sebenarnya kan bukan begitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu aja Pak, sekecil itu aja saya terus protes. Karena apa? Pengennya saya di dunia sandiwara itu tadi menyampaikan pesan, pulangnya dapat pesan, dapat kesan. Kesannya apa? Oh iya ada intisarinya, oh iya jalur ceritanya ini. Tidak mungkin semua cerita yang dilakoni dalam sandiwara itu 80% benar Pak, tidak mungkin. Karena banyak terlalu improvisasi, banyak ekspresi dalang seniman dengan jualan keahliannya masing-masing. Jadi banyak waktu juga yang tersita. Dalam lakon itu hanya cuma durasi 2 jam. 2 jam. Minimalnya yang saya inginkan, satu, kita seniman yang bervokal Pak. Saya titip untuk seniman yang bervokal. Dalam arti bervokal itu selalu pegang mikrofon. Jare wong Jawa bakal speaker iku pengeras suara. Dadi lamun kula karo sampeyan nyampeaken salah iki anteng. Wis karuan anteng salah pisan. Jadi pesan kula kanggo seniman kabeh bae, termasuk kula pribadi. Bakal nguasai mic, tolong kuasai pembendaharaan bahasa. Apapun alasan dan dalihnya tidak dibenarkan ngomong jorok, ngomong kotor. Apalagi dipentas, Bapak Ibu. Karena yang dipentas itu sudah jelas. Tanpa harus penonton disuruh menonton kita, dia datang memang tugasnya untuk nonton. Jadi apa yang kita pertontonkan itu ada di mikrofon. Mikrofon itu sejuta kasus. Kalau kita tidak hati-hati memegang mikrofon ini Pak, sensitif mikrofon, maka khusus kanggo dalang sandiwara sing ora mampu lan durung mampu lan ora yakin sing durung yakin tentang tatanan bahasa, mau jare Pasupalika, perbedaan bahasa sih mungkin bisa dimengerti, tapi bahasa-bahasa yang bermuatan asusila, yang tidak memandang norma dan etika dalam seni dan berbudaya, tolong jangan disampaikan di mikrofon. Jujur acara ini terselenggara atas dasar masukan-masukan dari bawah, seniman bawah, termasuk ke Ibu Kabid, ya, dan kepala dinas, semuanya itu satu. Tolong sampaikan, ya misalnya MC Singa Depok ya orang kudu ceramah. Tapi minimal ada mutiara kata yang disampaikan. Mutiara kata itu apa? Racik sendiri bagaimana menyampaikan pesan baik, itu aja. Pesan baik, pesan moral yang dianggap baik. MC organ juga sama.
Dari MC aja budek, bakal katain si putek. Bisanya nyebuti wong baik. Dalang sandiwara, ya. Dalang sandiwara be Pak. Arane dewek tuh karo tujuane ning panggung ngedrip ki beli kelingan Pak. Tapi ning pen sing Taiwan, sing Jepang apal kabeh. Apal kabeh Pak. Maksudnya kula ku seniman sandiwara kayak kira-kira fokus di dunia teaternya tuh fokus, subjek objek predikatnya harus dilakukan. Kita kisah apa, tujuannya mendi, terus endingnya priben. Kita kira-kira ada muatan bagi kita pelaku seni ini. Yang istilahnya pengen ngelawan kula aja bayarannya pengen pada karo Kang Amin yang elawite. Wayang ngantuk karo wayang pokal. Jejen makanya jelok iri Pak. Ajilok iri, rezekinya sampean semono ya bukan bisane semono. Bakal pengen gaji naik maning ya tingkatkan potensi seninya. Kan mengonon. Enak Kang Amin jejer Kang Emek ya kan? Kang Emek dari ketua DSI lah kagajiannya. Ya kita mana? Tuh, aja nemen-nemen rela kagajiannya mah. Lah, wong mene be karo bensin. Kan mengonon logikanya ya. Jadi pesan kula tolong bagi pemegang mikrofon hati-hati dalam penyampaian, masalah tindak kejahatan mau dibahas karo time, tinggal nunggu DSI tolong disundul lagi, harus ada selebaran yang akan melindungi perjalanan seniman di saat manggung, baik itu di panggung ataupun di arak-arakan. Kalau ada surat edaran dari Polres Kodim, insya Allah rakyat Dermayu masih berdiri Polres karo Kodim. Tapi rakyat Dermayu mau beli wedi nih Karang Taruna. Ya, itu aja Pak. Terus yang terakhir, ini saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saya promosi nih Pak ya, tapi kewajiban tanpa diekspos dan tidak terekspos oleh media. Saya di sini mewakili Ketua Umum Paksi. Paksi itu pusat advokasi pekerja seni seluruh Indonesia Pak. Ibu, bukan sekup Indramayu saja. Kami sudah mengeling Pak Supali ke staf sus Presiden Bapak Raffi Ahmad. Beliaulah yang berhak menjalankan apa tugas dari Pak Presiden Prabowo melalui pekerja seni, itu ada bapaknya. Kebudayaan ada bapaknya di pusatnya. Pendidikan ada, dan pekerja seni pun ada bapaknya, ada orang tuanya di pusatnya. Yang dari Indramayu yang ngeling ke staf sus Presiden Bapak Raffi Ahmad itu hanya Paksi Indonesia Pak. Sebenarnya Paksi Indonesia juga ada DPC-nya, tapi belum terekspos. Karena apa? Pusat advokasi itu tugasnya pendampingan Bu, memberikan bantuan hukum secara terbuka kepada khususnya pekerja seni. Awas Bapak Ibu, jangan salah menafsirkan. Mana yang namanya pekerja seni? Pak, Bu, tukang manggul pekerja seni, peralatan pekerja seni, geret-geret diesel pekerja seni, semuanya yang terlibat dalam unsur seni apapun, pagelaran seni apapun, itu adalah pekerja seni Ibu. Maka wajib dibela tatkala ada permasalahan, kesandung masalah hukum, kesandung masalah perkara yang berkaitan dengan hukum. Di situ kami hadir secara gratis untuk para pekerja seni. Adapun hal yang permasalahan yang terjadi mengakibatkan ada satu win-win solution dengan instansi terkait atau dengan aparat terkait, itu urusan pribadi pelaku seninya. Tapi kami mendampingi itu secara gratis Ibu. Jadi secara gratis dalam hal ini, apapun permasalahannya, syukur-syukur masalah itu tidak lanjut ke ranah hukum. Itu ya Bu ya. Yang kedua, Paksi akan menjalankan program secepatnya di bulan Agustus ini, yaitu kerjasama dengan YR Kobra, Yayasan Rehabilitasi Pengguna Narkoba. Jadi apabila ada pekerja seni yang memakai, menggunakan, mengkonsumsi kecanduan narkoba,
insya Allah jaminannya kami jangan ditangkap dan jangan dihukum. Biar menjadi tugas paksi untuk direhabilitasi Ibu. Ini khusus pekerja seni dulu Pak. Sekupnya pekerja seni. Nanti dari YR Kobra itu Yayasan Rehabilitasi Narkoba akan melakukan tes urin secara menyeluruh. Apabila ada sebagai pengguna narkoba, maka tidak boleh atau jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Biar kami amankan dan kami rehabilitasi, diberikan pembinaan dan pembimbingan. Itu Bu. Bahkan sesuai dengan pemerintah pusat. Bagi artis, pecandu narkoba, pemakai narkoba, asal jangan bandar, jangan pengedar. Ya. Kalau bandar, kalau pengedar, kami paksi tidak akan membela sedikit pun. Tapi kalau pemakai, ya pecandu atau yang baru-baru tersentuh, insya Allah kami bela. Jangan sampai masuk ke ranah hukum. Kadang-kadang dekat Pak kaitannya nih. Ini terutama Pak Supali sama Pak Haji Ibrahim. Seniman itu kadang-kadang saking tidak kuatnya mental mengkonsumsi alkohol. Misalnya, bakal wis kenang anggur ki wani, joget wani, nembang wani, jaluk saweran wani. Mentalnya mental alkohol, mental narkoba juga banyak. Jadi kula ki ngomong ki dudu berdasarkan masukan Pak, pengalaman pribadi Pak. Kula ki mungkin gemeter kini lamun mentalnya durung dadi Pak. Bagi mental sing durung dadi ki Pak, bakal beli dijejeli mengkonon dingin ku isin. Masih gebek-gebek mentalnya. Masih gebek-gebek lah wis bahasa Jawaan yang gebek-gebek lah keder. Jadi kami mohon satu, hati-hati dalam menggunakan mikrofon. Yang kedua, tugas seniman sampaikan pesan. Bagaimana caranya agar seniman kita itu berkembang dengan baik dan viralnya juga viral di sisi yang baik. Jangan kalau ada masalah viral aja, masalah viral no justice kok aja dingko kah? Ya. Sebab punten tatkala kesalahan seorang seniman satu diangkat di-up oleh seniman lain itu tidak dibenarkan. Pada bae mblesak-blesak keseniannya dewek. Jelas? Contoh Kang Jeni ngemsenane parah, omongannya beli karu-karuan, dipotong, del, karena tuntutan FBI ambil gajian, di-up. Ini membunuh karakter seniman kita sendiri. Paham gak? Aja saling membunuh kayak konon. Kalau ada kesalahan, ada kehilafan dari rekan seniman kita, tolong ditutup rapat-rapat secara personal, ditakoni, ditekani apa sebab masalahnya, permasalahan. Aja gerak-gerak di-up. Di-up ku mending di-up sing bagus-bagus, sing blesak di-up. Berarti tidak secara langsung memberikan contoh yang kurang baik terhadap seniman-seniman lain. Bukan perhatian kayak gitu mah Bu. Tahapannya tuh bukan pengertian, tapi itu jelas menjustifikasi, nanti mendoktrin bahwa kunku beli bener dalang harusnya yang senior memberikan binaan, bimbingan bagaimana caranya seuyunan antara senior dengan junior. Bisa dipahami nggih? Jadi bukan apa-apa sing berkaitan karo hukum paksi buka 24 jam. Sekretariatnya sementara di samping rumah sakit Bayangkara Losarang. Ya, sing kesandung hukum. Hari sing waras-waras bae syukur alhamdulillah. Laka sing menghendaki sing kesandung keserimpet ning hukum. Jadi bukan hanya pekerja seni plus keluargane Pak. Bukan tanda kesusahan ning keluargane ngomong, paksi anak paksi idaman, anak paksi Indonesia. Anak DSI sing berkaitan karo seni, anak DSI duta seni bakal duta ku kongkonan ora udah lagi turu ngantuk apa bakal dikongkon ya ku dunia terlepas anak bensin laka bensin mangkat DSI yombongannya siap dari duta kongkonon. Saya kira itu saja dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Ini merupakan suatu ungkapan dan mudah-mudahan ke depan pelaku seni yang memegang mikrofon senantiasa menjaga ketertiban diri, jangan sampai ngomong sembarangan apalagi berbau pornografi dan asusila.
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kesadarannya supaya ke depan seniman bisa tumbuh lebih makmur dan lebih subur lagi. Amin. Pak, gawe kaken sekolah seni. Bu, Ibu, kulane iri, Bu. Iri. Bu, TK, SD, SMP, sarjana sampai kedokteran ada lulusannya setiap tahun, Pak. Tapi dalang Bu endi lulusan di, Pak? Lulusan di sementara organisasi nih Ibu Kabit enggal bulan ki anyar, Depok anyar, Sintren anyar, organ anyar, sandiwara anyar, Bu. Dalange kukun-kun bae. Pada Ibu sing bisa ngedek ning wilayah dinas-dinas Kabupaten Indramayu yakin gini ki. Wonge ki. Karena regenerasi seniman di Kabupaten Indramayu ku nang laka sekolahane, Bu. SD, SMP, TK, sarjana ku ana lulusane kabeh setiap tahun. Barang seniman ku endi Bu lulusane. Jadi laka fasilitas sama sekali ku, Bu. Lebakin ki, Bu, kula jaluk tulung ning sampeyan ku kira-kira ana sekolahane ka. Padahal mau 100-an tahun yang silam kini usul gedung seni Indramayu ki. Tapi alhamdulillah sampai tinakin laka lulusan dalang sing sanggar senikin dalang sandiwara laka lulusannya, Bu. MC makai lulusannya bener li MC mah bakal pengen belajar sinjang kirut, pengen belajar nyinden, pengen belajar kin angel kuyo pengen nyinden angel kang je belajar nyinden siapa. Paulina gak bisa sebenarnya, cuman kumokonon, Bu, karena tidak ada yang menjembatani dan memfasilitasi, maka akses untuk regenerasi senimannya masih kurang di Kabupaten Indramayu. Ari bisa mah, Bu, kabeh gak bisa, tapi bakal dora biasa ku bahaya. Ya oli-oli yang ngomong mengkanan, ngomong jorok bahasa harus diatur ya Pak ya. Tapi angker wae itu ngomong konon. Ya sing jorok iku sing laris. Sing jorok sing piraku sing laris. Jadi kedepannya nyuwun dibimbing Pak Supali ning bab sejarahnya, literaturnya, terus Ibu Kabit ya kedepannya mungkin ada pesan. Nah maukah disampaikan ya Ketua DSI, Bu, untuk meredam pemalakan, pembajakan dan untuk memberikan ketegasan di lapangan demi keamanan dan kenyamanan pelaku seni, panggung maupun Depok sudah diusulkan untuk ada surat edaran dari yang ditandatangani Polres dan Dim termasuk diketahui oleh dinas terkait di Kabupaten Indramayu. Itu aja, Bu. Secepatnya ditunggu karena bulan Agustus, September, Oktober sampai bulan 11 dina bandrengane dalang, Bu. Aja sampai dalang masih orang nyaman ning lapangane. Ditegaskan kira-kira jare Pak Dandim maukah perwakilan Dandim seminggu kelar surat edaran dari kebudayaan bisa turun ke DSI disebarkan ke seluruh ketua dan anggota pelaku seni supaya perjalanannya aman, Bu. Ya, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula jawab saking pertanyaan Bapak tentang umbul untuk sosialisasi DSI. Insya Allah Bapak ya kalau wonten waktu insya Allah kula seba dumateng sanggar-sanggar dan grup-grup kanggo sosialisasi karena apa ya kondisi dan situasinya belum siap, jadi kula masih wonten kerepotan dari dereng sosialisasi mengenai DSI. Yang untuk menjawab dari Bapak Amin, insya Allah DSI siap untuk menempuh atau mengupayakan surat edaran dari Bapak Dandim, dari Bapak Kapolres, serta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibu dan Bapak Kadis, dan juga dari Bapak Luki. Insya Allah saya pengennya Ibu segera diproses karena pengennya ada satu surat dari distrik yang dipertandatangan 4. Pertama dari Kapolres, kedua Dandim, ketiga dari pihak Disdikbud, yang keempat adalah Bapak Luki untuk ini simbol ini aman, nyaman, sediman, reang. Minimalnya bisa mereda, dalam arti bisa mereda
tentang intimidasi atau kegiatan-kegiatan pungli di luar sana, untuk bisa apa meredalah, kalau kalau menghilangkan tidak mungkin nih. Intinya oknum-oknum mungkin jajannya di situ, ya Kang Amin. Tapi begitu saja insya Allah. Beban berat buat DSI atau tanggung jawab besar dari DSI karena mau jari Kang Amin megorol, tapi tidak apa-apa insya Allah. Nama itu DSI bermanfaat karo seniman, karena DSI ini sekali lagi menekankan DSI itu bukan lawan, bukan pesaing, bukan ancaman apapun. DSI adalah sebuah wadah. Bahkan semua lembaga-lembaga seni pun ayo kita bareng-bareng seniman, sandiwara, wayang, reog dan lain-lain sebagainya, organ bersatu. Bagaimana caranya? Berpikir bareng, kita diskusi, kita masukan, ada apapun untuk kemajuan seni dan budaya Indramayu. Amin. Bismillah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang saya hormati, akhirnya acara sesi tanya jawab, diskusi dan audiensi telah berakhir. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat menjadi seniman dan seniwati yang berpegang teguh kepada Tri Samara Bakti, semana sebagai juru pendidik, penerang dan penghibur. Dan juga kita berharap seniman dan seniwati Indramayu mendapat perlindungan dan mendapat pengakuan dari pemerintah dan semakin maju seni Indramayu. Baiklah hadirin, saya kembalikan ke Mas Aji Romansah, dipersilakan. Baik, terima kasih Krishna Chan sudah menjadi moderator untuk sesi diskusi tanya jawab di sesi yang kedua. Juga kami haturkan terima kasih buat seluruh narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan hadirin kiranya tentu seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini usailah sudah. Semoga tentunya di hari ini menjadi hari yang paling indah, yang pasti untuk menjalin tali silaturahmi. Dan bila mana di sepanjang rangkaian acara kami mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semua pengisi acara, terima kasih buat seluruh panitia penyelenggara, terima kasih juga buat kepala dinas dari pemerintah daerah Indramayu, dan terima kasih juga buat seluruh seniman dan seniwati yang sudah datang di kesempatan hari ini. Akhirnya saya Haji Romansyah dan sahabat saya Krishna Chan pamit mohon undur diri. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.